Di balik gemerlap pembangunan pemerintah yang megah, ada sebuah cerita yang jarang terdengar, sebuah kisah sunyi dari para pejuang di garis depan birokrasi. Mereka adalah para fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jabatan yang terdengar strategis, namun seringkali menyembunyikan nasib yang suram dan penuh luka. Hari ini, kita akan membuka tabir itu, menelusuri lorong-lorong kelam yang mereka lalui, dan memahami mengapa profesi ini bisa berubah menjadi sebuah jebakan karier. Bayangkan, Anda berada di posisi mereka. Setiap hari, Anda dihadapkan pada tumpukan dokumen, bergelut dengan regulasi yang berubah-ubah secepat kilat, peraturan presiden yang baru, aturan turunan yang rumit, hingga sistem aplikasi yang terus diperbarui. Tuntutannya jelas, cepat, tepat, dan tanpa celah. Namun, realitasnya seringkali berbeda. Fasilitas kerja yang memadai pun seringkali hanya angan-angan. Mereka berdiri di persimpangan antara harapan dan kenyataan pahit. Di satu sisi, ada tuntutan untuk menjalankan pengadaan yang bersih, transparan, dan efisien. Di sisi lain, ada tekanan tak kasat mata yang datang dari berbagai arah. Dari atasan yang menginginkan proses serba cepat, tanpa memahami kerumitan prosedurnya. Dari birokrasi yang kaku dan berbelit-belit, hingga dari pihak-pihak berkepentingan yang mencoba bermain di air keruh. Setiap keputusan yang mereka ambil, ibarat berjalan di atas tali, dengan risiko hukum yang selalu mengintai di bawahnya. Satu kesalahan kecil, entah disengaja atau tidak, bisa berujung pada panggilan aparat penegak hukum. Namun, di mana perlindungan bagi mereka? Seringkali, mereka merasa sendirian, ditinggalkan untuk menghadapi segala risiko, tanpa ada payung hukum yang kokoh. Jabatan fungsional ini seharusnya menjadi jalur karir yang menjanjikan, sebuah tangga menuju puncak profesionalisme. Namun bagi banyak orang, jabatan ini justru menjadi perangkap. Angka kredit, yang menjadi syarat utama untuk kenaikan pangkat, terasa begitu sulit untuk dicapai. Beban kerja yang begitu besar, seringkali tidak sebanding dengan poin yang didapatkan. Akibatnya, karier mereka mandek, terhenti di satu titik, tanpa ada harapan untuk maju. Insentif atau tunjangan kinerja mungkin ada, tapi seringkali nilainya tidak sepadan dengan beban dan risiko pekerjaan yang mereka hadapi. Peluang promosi pun seolah tertutup kabut ketidakpastian, membuat semangat mereka perlahan terkikis. Lebih dari sekadar masalah teknis dan administratif, ada pertarungan moral yang jauh lebih berat. Di balik layar, bayang-bayang praktik korupsi dan kolusi masih menjadi hantu yang menakutkan. Mereka yang mencoba menjaga integritas seringkali harus berhadapan dengan sistem yang seolah sudah terbiasa dengan praktik-praktik kotor. Tekanan untuk berkompromi, baik secara halus maupun terangan, adalah makanan sehari-hari. Godaan datang silih berganti, sementara mereka yang menolak seringkali dianggap sebagai penghambat, disingkirkan, atau bahkan diancam. Pertarungan ini bukan hanya menguji profesionalisme, tapi juga menggoreskan luka dalam pada integritas dan moral kerja mereka. Martabat yang seharusnya dijunjung tinggi, perlahan-lahan terkikis oleh lingkungan yang tidak sehat. Kita sering mendengar tentang era transformasi digital, tentang e-katalog, e-procurement, dan berbagai inovasi teknologi lainnya. Semua ini bertujuan baik, yaitu untuk menciptakan pengadaan yang lebih efisien dan transparan. Namun, bagi para pengelola pengadaan di lapangan, masa transisi ini adalah sebuah pergulatan yang luar biasa. Mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan cepat, mempelajari sistem baru yang terkadang belum sepenuhnya sempurna, dan menghadapi berbagai kendala teknis. Tuntutan adaptasi ini seringkali melampaui kapasitas manusiawi. Rasa lelah karena harus terus belajar, ditambah dengan rasa frustrasi ketika sistem mengalami gangguan, adalah kombinasi yang mematikan semangat. Rasa lelah, ketidakpastian, dan kurangnya pengakuan menjadi teman sehari-hari. Mereka bekerja dalam sunyi. Keberhasilan mereka jarang diapresiasi, namun kesalahan mereka selalu disorot tajam. Mereka merasa seperti berjalan di ujung jurang, bertarung bukan hanya dengan tumpukan kerja, tapi juga dengan keraguan diri dan rasa ketidakadilan dari sistem yang seharusnya mendukung mereka. Ini adalah beban psikologis yang sangat berat,
yang bisa mematahkan semangat bahkan individu yang paling kuat sekalipun. Mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam jalannya pemerintahan, justru merasa tersisih dan tidak dihargai. Kisah pilu ini bukanlah fiksi. Ini adalah realitas yang dihadapi oleh ribuan pengelola pengadaan di seluruh Indonesia. Nasib buruk ini adalah sebuah sinyal bahaya bagi sistem birokrasi kita. Jika para penjaga gerbang pengadaan ini terus dibiarkan dalam kondisi yang memprihatinkan, bagaimana kita bisa berharap untuk mewujudkan pengadaan pemerintah yang bersih, efisien, dan berintegritas? Jika semangat mereka patah, siapa lagi yang akan berdiri tegak menjalankan pengadaan? Ini adalah panggilan untuk kita semua, terutama bagi para pemangku kebijakan. Kisah pilu ini harus segera diakhiri. Sudah saatnya kita memberikan perhatian yang serius pada nasib para fungsional pengelola pengadaan ini. Mereka tidak butuh janji-janji kosong. Mereka butuh tindakan nyata. Berikan mereka kondisi kerja yang layak, dengan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Sediakan pelatihan yang berkelanjutan dan relevan, bukan sekadar formalitas. Bangun sistem penghargaan yang adil, di mana kerja keras dan integritas dihargai dengan insentif yang pantas dan jenjang karir yang jelas. Dan yang terpenting, berikan mereka perlindungan hukum yang kuat. Mereka harus merasa aman dalam menjalankan tugasnya, bebas dari intervensi dan intimidasi. Buatlah sebuah sistem di mana mereka yang berintegritas dilindungi, dan mereka yang mencoba berbuat curang ditindak tegas tanpa pandang bulu. Para pengelola pengadaan bukanlah robot. Mereka adalah manusia dengan keterbatasan, harapan, dan martabat. Sudah saatnya kita mengubah nasib mereka dari yang tadinya tersisih dan terluka menjadi pilar utama yang diberdayakan, dihargai, dan dilindungi. Karena dengan memberdayakan mereka, kita sedang membangun fondasi yang lebih kokoh untuk sebuah pemerintahan masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus mengangkat isu-isu penting seperti ini bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.